أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن كما سبق الإسلام الهداية للمكتب بسبحانه وتعالى السيد yang mustahil kita di awal masjid Rasyid Musassar serta salam semoga tercurah pada baginda kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan syafaat dari syafaat dunia dan syafaat akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Taala. Ini pertemuan terakhir dari kajian Tuhan terakhir. Besok depan sudah bilang lebaran sampai ini terakhir, besok sudah istirahat untuk persiapan yang lain. Mari kita bersyukur sudah tanggal 22 kita alhamdulillah ternyata puasa kita kalau dilaksanakan bareng-bareng puasa bareng-bareng itu rasanya cepat, sehingga konsisten puasa ini terasa cepat. Tapi bagi orang-orang soleh dulu ketika menjelang akhir itu merasa sedih, dan kita termasuk golongan orang yang sedih atau golongan yang senang kita kalau anak kecil besok bodoh pakaiannya hanya sarungnya dan sebagainya di bawah itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja kajian kita lakukan ini pada usia orang yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TV USM dan jamaah Facebookiyah, jamaah Zoomiyah dimanapun Anda berada, dan para jamaah kajian duha yang hadir di Masjid USM yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian hikam kita untuk pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini. Mari kita baca bait yang ke-9 kitab Madrul Hikam, tertulis tanawwu'at ajnasul a'mali litanawwi waridatil ahwal. Jenis-jenis amal itu menjadi beda-beda karena berbedanya waridatil ahwal, karena beda-bedanya sesuatu yang datang dalam hati, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu macam-macam Bapak Ibu. Orang itu punya kecenderungan masing-masing dalam beribadah. Ada orang yang suka ibadah sholat sunnah, ada yang suka ibadah poso terus Senin Kemis, orang Daud. Bahkan ada orang itu suka ibadah puasa yang sifatnya itu tahunan. Kalau dalam pesantren ada namanya kitab Dalail, puasa Dalail. Ada yang suka ibadah sunnahnya sedekah karena dia ini orang kaya, tapi tidak mesti. Ada orang miskin banyak terus sedekah juga ada. Ada orang itu sukanya qiyamul lail, ya, qiyamul lail, tahajud terus. Ada yang sukanya baca sholawat. Ada yang sukanya baca Quran, juz 1 sampai 30, balik lagi 1 sampai 30. Ono sing senengane maca Yasin, Waqiah, Tabarok, Yasin, Waqiah, Tabarok, Yasin, Waqiah, Tabarok, nganti lecek ngono. Masbuk Sarif ya. Cilik rono rene gawanane Masbuk Latif. Bahkan ono wong sing spesial macane Yasin terus. Bar subuh Yasin, bar asar Yasin, bar maghrib Yasin, Yasin terus. Nah, ngene iki aja mbok salahno. Ya. Jangan saling menyalahkan kebaikan orang. Dan memang seperti inilah fitrahnya. Orang melakukan amal itu sesuai dengan apa yang datang dalam hatinya. Dan kalau memang Anda merasa enjoy itu, silahkan dilakukan. Nggak usah ndeloki wong. Dulu pernah saya singgung ya. Jangan mengukur kesalahan orang lain dengan kesalahan diri sendiri.
Nanti jangan kalau di kitabnya Ibnu Athaillah Sakandari yang namanya kitab Miftahul Falah itu lebih konkret lagi, bahwa manusia itu tidak akan sempurna dalam menjalankan semua syariat. Ora iso. Ana wong salate ketel pelite ra genah. Ana wong dia ini ahli sedekah tapi yo ngono gualake ra genah. Ada orang itu sukanya baca Quran tapi tidak suka sholawat. Ana sing senane sholawat ra tau maca Quran. Dan itu memang begitu litanawu'i waridatil ahwal, sehingga amal kita itu beda-beda. Ya. Dan sekarang kita ini dewe-dewe lah senengmu jenengan apa? Maca Quran, maca sholawat, qiyamul lail, salat sunnah, sedekah, apa nulung wong. Pak katose kula mboten sedanten wah iki malah ngeri malah. Jadi kok malah mbok titeni awakmu kok lho. Kata saya kok malah enggak ada semua ya Ustaz ya. Wah, ini ya malah perlu dipertanyakan. Harusnya kita itu ya punya kesukaan amal apa yang kita suka itu apa. Oh, saya senangnya mulang. Senangnya ngajar, ya ngajar terus. Ya, sukanya ngajar terus, kemana-mana ngajarkan ilmu. Ora dibayar ya ora apa-apa. Ya. Oh, saya itu senangnya itu nulung orang saya. Ya, when wong butuh pertolongan ditulung. Rasa mikir engko itu balasan to ora. Sing balas Gusti Allah, lemah teles. Gusti Allah sing balas. Nah, makanya amal-amal yang ada itu monggo dikembangkan. Kalau jenengan sudah merasa enjoy, cocok, lakukan. Ora usah berpikir dionekno wong. Kowe iki lho senengane maca Yasin, Waqiah, Tabarok. Kowe maca Quran yang lain, surah yang lain. Malah ana wong sing ngomongnya ra patek penak. Yo nganu sesuk malam Jumat ning nggonku ngopo maca Yasin dan tahlil. Males aku. Napa? Aku ra enak karo surah-surah yang lain. Mosok sing diwaca Yasin terus. Lah kowe ngono tak undangi, yuk maca Baqarah karo tahlil malah moh. Ya memang itu gathukane Yasin dan tahlil. Kenapa kok ngerono wong mati waca tahlil? Itu rekomendasi dari Kanjeng Nabi. Iqra'u Yasin ala mautakum. Ada hadisnya itu. Bacalah surah Yasin pada orang-orang matimu. Rekomendasi dari Kanjeng Nabi. Makanya itu tidak asal-asalan. Ya, sekali lagi amalnya orang itu beda-beda, ya. Karena apa? Litanawwi waridatil ahwal. Karena memang bisikan hati dari Allah itu memang beda-beda. Malam Jumat, ini malam Jumat acara, aku ziarah aku. Ana sing senane ziarah terus. Dadi sarkup, sarjana kuburan. Jadi selalu cari makam mana, ziarah makam mana, ya. Jadi statusnya pokoknya kuburan terus. Loh, termasuk saya itu seneng sarkup saya itu seneng ziarah makamnya wali itu saya seneng. Saya kalau punya masalah itu jarang saya kok konsultasi kalau menungso urip jarang saya konsultasi ke siapa ndak. Saya mending donga karo Gusti Allah, seneng ning makom-makomnya para wali. Karena kalau dalam kitab Tanwirul Qulub itu dikatakan di setiap makamnya para wali itu ada malaikat yang menyampaikan doanya para peziarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau makamnya wali selalu ramai itu. Pernah ada penelitian konon itu Borobudur itu diteliti Mas, peziarahnya Sunan Kalijogo karo yang datang ke Borobudur. Itu diteliti, ternyata itu akeh sing di Sunan Kalijogo. Wabil khusus kalau malam Jumat Kliwon sama Kliwon. Itu pernah ada yang teliti itu. Menungso sing antara sana dengan itu banyak mana itu. Nah, terus diteliti juga. Orangnya kok ternyata banyak yang sama. Jadi maksudnya dulu ke situ lagi. Ya, ternyata dia merasakan bahwa doanya diijabah oleh Allah. Itu yang namanya wasilah. Sing percaya ya, sing percaya. Sing ora percaya ora usah ngelek-ngelek sing percaya. Sing percaya wis dilakoni, sing ora ya ora apa-apa. Nah, masing-masing orang punya apa tadi? Amal yang berbeda-beda, ya. Monggo diteruskan. Kalau Anda enjoy di situ, saya enjoynya baca sholawat Pak, maca sholawat. Saya enjoynya itu baca istighfar, astagfirullah. Dan ini alhamdulillah saya baca istighfar terus itu doa saya dikabulkan dan saya merasa enak. Ya monggo. Saya tuh senangnya baca subhanallah. Karena ada dalilnya kan, wasabbihuhu bukratan. Bacalah tasbih pada Allah pada pagi dan sore hari. Wah, itu efeknya dahsyat itu. Kalau orang percaya omonganku, lakonan. Nanti kau akan mendapatkan religious experience, pengalaman keberagamaan yang luar biasa. Baca tasbih, subhanallah. Nah, nanti menawis
untuk sesuatu pengalaman pun aku ora mudeng kok takono. Nah, karena saya mengalami itu. Tasbih pagi dan sore hari, bar subuh sampai sebelum jam 12. Mulai bar asar sampai maghrib. Terus hatimu baca terus subhanallah, 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 subhanallah. Kalau Anda enjoy itu, lakukan. Wah, saya nganu Pak, seneng maca hamdalah. Karena dasarnya kuat. Apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka akan aku tambah. Alhamdulillah Pak, setelah saya baca alhamdulillah, saya tambah kaya. Nah, saya alhamdulillah aja. Karena ada dasarnya, khairud du'ai alhamdulillah. Doa yang paling bagus adalah alhamdulillah. Pernah gak? Ndonga alhamdulillah saya. Nah, ndonga aja langsung ya Allah. Oh ya Allah aja langsung. Jangan langsung. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wujudu sirril ikhlas fiha. Amal itu bentuknya banyak. Tadi ya, ada sholat, ada zakat, ada haji, ono puasa, ada zikir, ada qiyamul lail, ada menolong orang, ada bersedekah. Nah, sedekah itu juga macam-macam ya. Kalau kita lihat hadisnya Rasulullah itu, sedekah sing duwe duit yang nggo duit, sing ora duwe duit tabassumu wasika li akhika sedekah. Kau tersenyum kepada saudaramu itu juga sedekah. Nah, ya, guyu dhewe itu sedekah. Sedekah kok pelentek. Ora ono wong mesam-mesem dhewe. Ada kan orang modenya casingnya itu selalu apa? Tersenyum, ini sedekah. Kau tunjukkan jalan pada orang lain itu juga sedekah. Terus apa lagi? Wa tumidul adha ani tariq sedekah. Kau menghilangkan sesuatu yang menyakitkan di jalan sedekah. Ono paku mbok cipuk. Ya, kalau bisa itu motormu buat desain, buat kayak apa? Masih gerani, masih apa? Magnet, nah, kayak laker kanan kiri tengahnya magnet. Rok gitu. Mulaku saka kampus, saka omahmu tekan kene wis 1 kiloan mayan. Nah, sedina 1 kilo sasi piro? 30 kilo mbok dol sebagai umroh ya. Umroh paku. Itu sedekah itu. Waktu mitul adani torik sedekah. Mengajarkan ilmu sedekah. Ya, jadi banyak sedekah. Jadi tidak harus pakai uang. Tapi nak pembangunan masjid, pembangunan mushola lagi sedekahmu iso mrenges tok. Ya ora rampung-rampung. Monggo Bapak Ibu, ini kita sudah mau membangun masjid atau mushola, siapa yang mau sedekah, sak masjid meringis kabeh. Nah, ini amal banyak sekali. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Ruhnya amal adalah wujudnya ikhlas. Iki sing angel ya. Ikhlas itulah ruhnya. Jadi ibarat amal itu apa? Badannya, ruhnya adalah ikhlas. Jadi amal itu kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya maka hampa. Nah, ikhlas ini supaya orang ahli ibadah itu selamat dari penyakit-penyakit amal. Ada riya, ada ujub, ada sum'ah. Tahu bedanya riya sama sum'ah ya? Nah, riya itu ro'a pakai mata, bendo roh kabeh. Nah, sum'ah pakai telinga, sami'ah mendengar. Diumumke Bapak Ibu sekalian bahwa laporan keuangan masjid WSM. Nah, ini ada donatur pembangunan si fulan telah menyumbang semen 1 sak. Besok diumum gimana? Soalnya mau pesan Pak, aku nyumbang semen sasak ya, tolong diumumkan setahun loh. Jadi beda spesial nyumbang apa semen sasak. Ada ujub, kalau ujub gumun karo ngamali dewi. Terus apa lagi? Riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong. Merasa amal kita ini yang paling bagus. Jadi sombong itu tidak hanya masalah harta loh ya. Tidak masalah jabatan, tidak hanya masalah cantik, tidak hanya masalah ganteng. Ujub itu juga sombong juga bisa lahir dari ilmu dan amal. Tidak ngamal mbok lakoni terus nanti muncul kesombongannya. Wis salat tahajud terus kancamu turu-turu ngono sih kan. Wong turu-turu tahajud ngono lho. Soalnya awakmu sebendino tahajud, dadi ngukur kesalehanmu pada orang lain. Awakmu mendino iso sedekah bukber. Kancamu malah golek bukber. Wong isine kok golek gratisan. Mbok kaya aku niki lho. Nah, itu metu kabur itu. Wong salane salat duha terus. Lah rezekine lancar, kancane terus curhat. Ya kan, daganganku ya syaratnya pol, tak upload, malah orang sing nge-like, orang sing komen, malah ketoke nganu, orang sing nanggapi blas. Nah yo, wong kowe kita delok ya ora tau salat duha. Wong ya salat duha kaya aku. Nah, iki jenenge takabur apa? Di bidang
amal. Ono takabur di bidang ilmu, tambah pinter, tambah gumedhe, gelare entrentep, ngantek angel ditulis soalnya kolomnya itu ora cukup. Burine ngeri yo, M3, MMT. Wes pokoke akeh. Ini bisa menjadikan orang sombong. Nah, amal yang akan sampai kepada Allah adalah yang arwahuha wujudu sil ikhlas. Sing ono ikhlase mau. Sing ono ikhlase sehingga amal itu sampai kepada Allah. Makanya ikhlas ini kalau kita lihat dalam syarahnya Hikam ini ada beberapa macam ikhlas. Pertama, ikhlasnya orang yang ahli ibadah. Apa itu? Dia selamat amalnya dari riya, dari pamer, dari ujub tadi. Dia hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mencari pahalanya Allah, takut dari siksanya Allah. Dia dinisbatkan amalnya kepada dirinya, tapi hasilnya ingin mendapatkan surga. Ini versi kitab Madroh Hikamnya Kiai Soleh Darat. Jadi pertama, wong ikhlas iku pengen untuk ganjaran Gusti Allah. Yang kedua, ikhlasul muhibbin. Orang yang cinta kepada Allah, dia amal itu karena mengagungkan Allah, bukan karena mencari pahala. Karena dia rasa cinta kepada Allah. Robiah Adawiyah itu seorang sufi perempuan, dia mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena surgamu ya Allah, maka masukkan aku ke neraka. Oh, ngeri tak? Kalau aku beribadah karena surgamu, maka masukkan aku ke neraka. Kalau kau masukkan aku ke nerakamu, tidak apa-apa, tapi jangan halangi cintamu pada aku. Wah, ngibadah yus pokoknya karena apa? Rasa cinta. Orang itu kalau rasa cintanya ada, kira-kira ngibadah itu semangat apa ulkro? Banjir, ono WA mlebu, Mas, banjir ngene iki martabak enak Mas, anget Mas. Kira-kira wis seneng karo bocah iki mau kira-kira jawabanmu ya. Yo siap tak goleki. Padahal banjir. Telogosari lautan air. Wah, krana seneng goleki martabak di sing ora banjir. Ngantek menuju ke kose golek gedang, tugel gedang. Wah, numpak gedang. Wah, numpak wit gedang tumpaki kaya kapal-kapal. Ayam coming. Gara-gara cintaimu yang sulit menjadi mudah, sing banjir terasa daratan. Nah ini juga gitu. Ikhlasul muhibbin itu dia itu beribadah itu motivasinya karena cinta kepada Allah, pengen membalas cintanya Allah kepada kita. Allah itu kan banget cintanya kepada kita toh. Coba jangan perhatikan jangan mikir-mikir ngantek jeru itu seneng karo Gusti Allah. Jajal awit mulai dewi mau turu kita tidur. Turu kepenak iso tangi meneh. Iku nek Gusti Allah ora mesake awake dhewe, bablas. Iku cara teng Quran itu ketika kita tidur, ruh kita itu kan tertambat di hadapan Allah. Nah, itu kalau kita Allah tidak melepaskan lagi, kita itu pasal. Tapi kita dilepaskan lagi. Maka ketika kita bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami. Baru bisa mangan enak itu. Ono to wong mangan ora enak. Apa wis tuwa sembarang ora enak. Aja nganu, aja legi-legi. Lho wonten apa? Aku wis di pabrik gula dhewe. Nah, kena diabetes. Aja sing nganu, aja sing daging-daging. Wonten apa? Ora kuat untuku coplok. Tapi kalau pas kita sehat masyaallah, enak kabeh. Kita enggak pernah berpikir sampai ke sana. Sampai Gusti Allah itu nyiptake ndok barang itu, nek jenengan pikir lucu. Telur ayam itu kan kalau keluar kan ada beleknya itu. Ada kotorannya. Berarti kan di dalam telur ayam itu antara telur dan kotoran itu kan menyatu jadi satu. Loh, itu Gusti Allah seneng karo menungso. Yang namanya telur itu ada bungkusnya, tapi belek ndak usah ada bungkusnya. Ketemu kowe. Ono koyo wadah ndok dibuka isine tai, ngono ora? Ndak ada tuh. Nah itu kalau Gusti Allah ora seneng karo manusia, yang namanya telur sama teleknya ayam itu tidak ada pemisahnya. Wah, ngeri. Ono telur rasa telek, anak telek rasa telur lumayan.
Itu gara-gara apa? Gara-gara Gusti Allah seneng karo menungso. Masyaallah. Ono wit pelem cilik kayak letong plok langsung lem. Pelem gede-gede. Ya, pelem kayak letong metu pelem. Asal menungso kayak pelem metu letong. Wis Allah itu menungso, ngingoni menungso karo ngingoni wedhus iku nek ora Gusti Allah wegah. Asal penak dijak ngingoni wong karo ngingoni wedhus. Ngingoni anak yang ngetekke duit to mana? Asal ngingoni wedhus jelas. Saiki tuku 1 juta sesuk didol 3 juta. Nah, makanya Allah itu sangat apian. Bumi sak isine kanggo menungso ya. Gusti Allah ndadekke malaikat kanggo menungso. Surga itu kanggo sapa? Menungso iku. Malaikat iki mung panitia mawon. Panitia niku biasane piye? Misal kowe gawe acara, ana snack, iku jajane kanggo sapa? Ya kanggo sing teko to. Panitia ya paling icip-icip ngono to. Lah kono panitia kok malah entek isik bongo lagi ra panitia. Malaikat Ridwan, malaikat Malik kan panitia iku. Panitia. Gitu. Surga neraka kanggo menungso. Nah, Gusti Allah saking mari kita balas cintanya Allah ini dengan ibadah. Tadi oleh ibadah karena apa? Cinta. Ini ikhlasul muhibbin. Yang ketiga yang paling tinggi namanya ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang yang ma'rifat kepada Allah. Apa itu? Beribadah kepada Allah, dia tidak merasa bahwa dirinya itu beribadah. Beribadah kepada Allah, dia tidak merasa bahwa dirinya lah yang menggerakkan ibadah. Karena sejatinya kita bisa beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Iso salat, iki karena Gusti Allah enggak awake iso salat. Dasar nek ora iso gawe loro, ora iso salat to. Dikai boyoke angot. Lungguh suwi, kurang ngombe banyu putih. Nah, kalau saya ini yang saya rasakan, saya kalau duduk terlalu lama, air putih saya kurang, atau pas buka sama sahur saya kurang minum air putih. Terus pagi sampai sore saya harus aktivitas sering duduk begini. Masya Allah, gawe ruku itu loro nih ragena. Gitu. Nah ini fakta yang saya alami. Loh ini artinya kita bisa sholat enjoy itu kan tidak lepas dari campur tangannya Allah. Bisa poso, kita ini bisa puasa sampai 22 hari. Ini kalau Allah nggak menghendaki, kita ya ora iso. Gawe loro ayo, atang-atang, mangap-mangap. Kita diberi tidak sehat. Makanya orang-orang ahli makrifah itu senantiasa meyakini bahwa kita ini bisa ibadah karena pertolongan Allah. Iso ngaji ngene iki yo pertolongan Gusti Allah. Iki nek Gusti Allah ora paring ya ora iso. Maka dalam setiap kebaikan yang ada dalam diri kita itu tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di versi kitabnya Kiai Saudara. Ada versi lain ini. Saya baca di kitabnya Imam Ghazali itu ikhlas pertama itu pokoknya golek bukan golek apa-apa, hanya menjalankan perintahnya Allah. Karena fungsi utama kita adalah illa liya'budu. Ibadah karena menjalankan fungsi kita sebagai manusia untuk beribadah. Level kedua adalah orang beribadah karena ikhlasnya itu ingin mendapatkan al-hudud al-ukhrawiyah, ingin dapatkan pahala surga, ben iso selamat sama neraka, ben iso untuk ganjaran widodari, ya. Bu, aku pikir idang mati. Ngopo? Aku roh kowe suwe jeleh, kowe tambah tua tambah elek. Nah terus aku pengen ndang mati ben iso ketemu widodari. Ayu jare. Sing wedok jawab, aku yo jeleh karo awakmu, Pak. Yo mati bareng yo. Ini pengen mendapatkan widodari ning akhirat. Nah, level yang terakhir, ini ikhlas yang paling bawah, ngibadah pengen mengkonversi ibadahnya dengan kenikmatan dunia. Sholat duha pengen ben pancaris gini. Sholat duha pengen biar karirnya naik. Sholat duha ben tokone laris, Shopee-nya laris, online-nya laris dan lain sebagainya. Nah, masing-masing punya tujuan dunia. Kowe ngopo kok sholat tahajud terus? Lu ada ayatnya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Biar saya ini mendapatkan makom yang derajat yang tinggi. Saya ini biar karirnya nanjak terus. Dari mulai kasubag jadi kabak, kabak TU, kabak TU jadi kepala biru. Nah, terus apa lagi? Saya biar jadi habis sekjur biar jadi kajur, berkajur terus jadi wakil dekan jadi dekan, wakil rektor jadi rektor, langsung jadi
ketua yayasan terus jadi menteri, jadi presiden, terus apa nih kanduri mana? Akhirnya titel terakhir ALM, almarhum. Titel paling dulu ALM kan. Nah ini ikhlasnya begitu tingkatan-tingkatan. Ya, sekali lagi al-a'mal suwarun qaimah, amal adalah bentuk yang tersendiri, banyak amalnya. Tadi sudah disebutkan amalnya orang itu beda-beda karena bisikan dari Allah itu beda-beda. Nah amal ini itu casing, ruhnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka golek wong sing ikhlas niku yo berat. Ini contohnya gini, ikhlas sing paling gampang. Jenengan punya proyek gawe omah, punya 3 karyawan tukang, sing siji iki meneng wae, plak. Ora tau nakoki, Mas kok bar iki sing kaya. Nah, kowe jam 4 ya wis ya engko nak kira-kira engko waktune nyandak ya diteruske nek ora sesuk. Terus yang sisi karyawan iku ngger jam 4, durung jam 4 wis toto-toto, setengah 4 wis dianu, wis 100 metinding. Jam 4 langsung jreng. Sing nomor 3 iki mau karyawan tukang iki senane malah telepon wae. Halo ya. Malah video callan. Aku iki lho gek nglepo mosok ora iki lho. Nah. Berarti ngopeni setan gepeng terus wae. Tapi yang satu tadi itu yang pertama, dia itu kalau diperintah bose iki mung nggih. Ngantek wis jam 4 lho wis rampung, wis nyekel cetok. Oh. Ngantek sing ndi Mas wis jam 4 wis sesuk neh. Nggih mboten kersane niki sekalian mawon. Oh kan jenengan pengin sing niki kan. Nggih sekalian. Kira-kira saka 3 karyawan sing mbok senengi sing ndi? 1 2 3. Sing siji iki mau rasakan komentar. Mbah kowe iki entuk ribet apa? Nanti apakah dia itu dapat tak melebihi jam apa sebenarnya? Kerjanya melebihi jam dapat apa? Lembur, apakah dia dapat uang lembur atau tidak? Enggak pernah bertanya. Yang satu ki mau pokoknya jam 4 harusnya selesai, tapi setengah 4 itu wis rampung. Aduh, dedik bengi. Jam 4 itu adalah langsung pulang kayak awakmu ning kantor nih. Wis nyetatel motor. Dadi arep nyetatel karo ndelok jam. Tik, kurang 1 detik jeng langsung wer. Lek arep lho jam 4 to, Pak. Sing nomor 3 iki wong iki kerja iki malah dolanan setan gepeng wae. Lah aku ngomong ini ya ora ngger ngomong. Aku tau ndek tukang sing model ngono kuwi yo. Dadi telepon. Dadi kerja iki sini telepon terus yo. Ngono nak telepon suwi. Dadi akhirnya kerja kan terbengkalai. Ayo kira-kira dari tipologi Anda punya karyawan 3 ini. Sing paling kok seneng iki 1 2 3. 1. Gusti Allah ya ngono. Kowe ngibadah. Iku rasakaken takon sok entuk surga apa ora. Entuk ganjaran ora. Bahkan ketika sedekah, jadi Quran kan sapa sing sedekah siji akan dilipat gandakan piro? 10 kali lipat sampai 700 kali. Orang pernah berpikir ke situ. Sing siji malah ngedrel. Lah yo iki wis sedekah 10.000, sing arep ngeki 100.000 sapa ya? Nanti orang turu-turu ning ngarep omah tengok-tengok diparani karo sing wedok. Pak, mbok turu, Pak. Sik. Kiai ini wingi ngomong, jare iki nek sedekah siji dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tak pengin buktekke. Iki sing arep awes 100.000 ya sapa? Ki nek ora ya kiai iki ngapusi. Dia enggak paham bahwa ganjaran itu ada di akhirat. Ad-dunya darul amal. Dunia itu apa? Tempat kita beramal, bukan tempat balasan. Kadang ngono balasan itu urung balasan itu, hanya icip-icip. Nah, kadang-kadang yo iso ngono. Tapi wong sejenis sedekah itu macam-macam balasannya. As-sedekah tudfaul bala. Sedekah iso nolak bala, as-sedekah tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah bisa memadamkan amarah Allah. Dawu mardokum bis sedekah. Sembuhkan orang-orang sakitmu dengan sedekah. As-sedekah tajlibu rizqa. Sedekah bisa menarik rezeki. Ya, rezekine seret sedekah. Macam-macam. Kowe daripada untuk 100.000, bar 10.000 untuk 100.000, metu gang langsung tuwabrak mobil ayo. Motormu remek. Ditambahke ning bengkel metune 3 juta. Ayo ki pilih ndi? Selamat sangka tabrakan apa milih di 100.000 mau? Nah, orang itu kan kadang ngelucu. Malah menteror Allah. Lho iki piye Gusti Allah? Saya dapat ngaji. Gambarannya seperti itu. Allah itu luwih seneng wong sing ngibadah iku ora pernah mikir ke apa-apa. Ya, ora pernah. Wis bar kaya wong ning toilet ngoten niku lho. Pernah Masya Allah, ini yang metu ini sate ini yang metu ini waduh durian yang wingi pas ning bojo ini. Ora pernah mikir ngono. Nah makanya
wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Maka idfan wujudak fi ardil khumul fama nabata mimma la yudfan la yatimu nataju. Pendemo amalmu sejero mungkin, kuburlah amalmu sedalam mungkin, karena amal itu kalau ditanam di atas bumi maka dia tidak akan lama, tidak akan langgeng. Tapi kalau amal itu ditanam jeru, maka ini akan bisa sempurna hasilnya. Ibarat ada tanaman, kalau di atas bumi kena banjir langsung hilang. Tapi kalau tanaman itu dimasukkan ke dalam, maka akarnya kuat mencengkram tanah tersebut. Coba jenengan pirsani para wali niku mayoritas kan kuburane kan do mencil-mencil. Nah, tapi kar mikir niku. Nah, ya Sunan Kudus niku. Kok Sunan Kudus, Sunan Muria nang dhuwur. Ana sing model ning dhuwur, ana sing model ning alas. Kadang kula mikir. Ya ini mereka ingin menyendiri, bikin uzlah. Toh nyatane dia uzlah tetap diparani kok. Jangan pernah mikir apa ning Sunan Muria berapa ratus orang, bahkan berapa ribu orang yang makan dari keberadaan makam tersebut. Saya pernah tanya itu yang ojek itu sekitar berapa ratus itu, 300 atau berapa. Itu kan karena shift 3, shift pagi, shift siang atau sore, terus shift malam. Itu ada rollingannya. Sak wong kan duwe bojo duwe anak. Kayak wong 300 punya istri semua, berarti berapa? 600. Duwe anak loro kabeh. Berarti piro? Loro ping 300 1.200. Burung sing wong dodol itu jenengan pirsani dari bawah sampai atas orang jualan semua. Insyaallah. Ayo wali ana wali niku wong wis mati malah apa? Memberi lapangan kerja sama orang yang hidup. Kadang pejabat dikai modal miliaran ora iso ngei lapangan kerja. Duitnya wakil tapi ora iso menciptakan lapangan kerja. Iki wali, fakta ini. Nah, di Sunan Kalijogo itu dari mulai masuk pertama, dodolan kabeh itu mereka hidup semua. Insyaallah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amma. Janganlah kamu mengatakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Tapi mereka hidup ning awakmu ora do krasa. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlah yadkhulu biha maidanu fikrah. Sesuatu seperti uzlah itu tidak ada manfaatnya dalam hati. Ya. Yadkhulu biha maidanu fikrah. Yang masuk di uzlah itu maidanu fikrah. Jadi wong uzlah itu ora ana manfaatnya kalau tidak diiringi dengan pemikiran. Jadi gini, ada uzlah, ada mukhalatah. Mana yang lebih utama? Uzlah itu menyendiri. Menyendiri Anda ora pengin ketemu wong. Bahasa kerennya uzlah itu apa? Isolasi diri. Jadi ini bahasa isolasi diri pas corona itu bukan apa? Bukan bahasa yang baru ini. Zaman dulu para ulama-ulama, para sufi itu senang uzlah, menyendiri. Kenapa dia menyendiri? Pengen selamat dari fitnahnya dunia, pengen selamat dari dosa-dosa yang ada. Tapi dia fokus pengen ibadah, zikir kepada Allah. Tapi apakah uzlah selamanya bagus? Nah, ternyata tidak. Uzlah itu juga ada kelemahannya. Apa? Satu, orang kalau tidak dia hanya menyendiri, maka dia tidak bisa satu amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa silaturahmi, tidak bisa bersosialisasi diri, tidak bisa apalagi menolong orang lain, ya kan? Karena kan dia sendiri. Terus lawan kata dari uzlah mukhalatah. Mukhalatah campur karo wong-wong, berbaur. Ini juga ada manfaatnya, juga ada madharatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya bisa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa silaturahmi, bisa menolong orang, bisa bergaul semacam-macam. Tapi madharatnya apa? Ya ono. Ketemu wong iki biasanya kan ngomong toh, piye kabari? Pertama penak, sehat. Lah sing kabari kae piye? Wah, kayak masyaallah, naudzubillah min dzalik. Lho piye to? Wah ngene Pak, mosok tenan ya Allah iki lho ana videone. Ya Allah Gusti, sing koncone krungu, ana apa? Iki lho ya Allah kabar ki anget iki. Ngono sing ngerti, iki nek ora awakmu ora tak kandhani. Ning kudu janji lho ya, aja kondo-kondo. Iya ora kondo-kondo.
Mosok engko andake kancane iki jane ana wah baru apik. Ning aku jane ora pengin ngomong. Iki jare kancaku aja kondo-kondo. Tapi nek kowe kok janji aja kondo-kondo ya tak kandhani. Ora wis yakin janji. Ora kondo-kondo. Ora kondo-kondo ora akhire sak kampus ngerti kabeh. Ini gara-gara apa? Ketemu orang. Jadi ghibah, namimah, ya, ngerasani wong adu-adu, provokasi. Itu gara-gara ketemu orang. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Uzlah ada kelebihannya. Mukhalatoh, campur orang juga ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya. Nah, makanya kita ya. Nah, sekarang kalau yang baik bagaimana? Nah, iso iku sepi dalam rame, rame dalam sepi. Nah, bisa. Sepi dalam rame, rame dalam sepi. Sepi dalam rame. Ketoknya rame wong ngomong, tapi hati ini sunyi. Dia mensunyikan diri, diisi dengan dzikrullah. Ketoknya bareng wong akeh, tapi tetap hati ini maring Gusti Allah. Zikir. Ketoknya dhewean, tapi merasa rame. Piye? Dhewean tapi merasa rame. Ya saiki iki HP-ne kuwi cetang-cetung. Bukan itu maksudnya. Sendiri tapi kita bisa merasakan bahwa kita tidak sendiri. Jadi merasa tidak ditinggalkan siapapun. Jadi sepi dalam ramai, ramai dalam sepi. Ini yang perlu ditanamkan dalam hati kita. Ada maidanu fikrah. Jadi mikir. Ora ana manfaat atine murid apa suci kaya upamane nyepi kang manjing kelawan nyepi apa jembari pikir tegese utawa sing manfaat ing dalem atine murid iku nyepi tegese ngedohi campuran kelawan menungso krana setuhune murid iku tatkalane campuran kelawan menungso maka ketungkul pikirane angen-angen barang kang ora ketok ketinggal moto lamun nyepi maka dadi pikiran iku ketungkul angen-angen ing perkara akhirat. Nah, jadi kita itu kalau ketemu orang yang dipikir ya yang terlihat di mata kita ya. Ketemu mobil api, kepikiran ya Allah Gusti, mobilku aja elek. Ketemu motor jengking, ya Allah motorku aja datar. Ya gare mbok jengking kan iso. Nah, motor jengking karo motor datar iki larang ndi? Motor jengking. Nah, motormu datar tinggal tukoke sekok sing dhuwur. Nah, mobilmu model starter ping 10. Guas buan termenggo ilang langsung buka dhewe. Saking elek. Di starter wong mlaku banter sithik malah macet gegeg malah ya Allah. Oli muncrat kabeh. Diselip mobil api. Mripatmu weruh mobil api. Ini kan gara-gara tidak usah. Akhirnya pingine ya mobil sing apik ya Allah. Atine malah nelongso ya Allah Gusti. Kau berikan rezeki banyak pada si fulan. Kenapa engkau tidak berikan rezeki banyak pada saya ya Allah? Nelongso to malah syukure ilang. Padahal pas iso tuku mobil anyar iki mau. Pertama meskipun second, tapi kan anyar. Anyar itu kan ada dua toh. Anyar lebih tuku karo anyar grace. Itu beda ya. Wah, motormu anyar ya alhamdulillah le rakyat second. Kan anyar toh, usah alasan ora duwe. Tapi nek sing saka dealer jem plastikan kabeh kuwi yo anyar yo ning grace. Nah, ngono iki kadang rasa syukur kita ndak ada. Ketika pas iso tuku alhamdulillah, was ngrasake dilas-lus. Itu esuk dilapi, sore dilapi. Ngantek bojone heran, "Mas, aku kira tau mbok las-lus." Iku kok mobilmu mbok las-lus itu, Mas. Aku kapan mbok los-los? Ya yo bengi, malah. Bengi apa? Kesel awakku. Tapi pas wis pirang minggu, pirang sasi, itu metu eleke. Nah, itulah dunia ya. Dunia itu tidak selamanya apa? Indah. Pas metu eleke, mobil metu eleke, ya mau di starter ra iso. Akine soak. Itu. Akhirnya kudu didorong. Ayo dorongan kabeh, bojone dorong, anake dorong. Iki kurang pembatune dorong kabeh. Sak omah iso keringetan kabeh. Malah iso. Ayo cepet ndang digas. Kebuanteran akhirnya sak omah tiba kabeh. Ya Allah, ra iso babak bunyi kabeh. Dikai betadin kabeh lainnya. Iki ketika pertama ya mendapat itu syukur, tapi setelah ini hati ini meronta-ronta. Ya Allah Gusti. Kere ngene.
Padahal pas di mobil pertama iki mau ngomong apa alhamdulillah, tapi pas metu eleke donya iki mau ngelek-ngelek Gusti Allah. Kire wis mobil elek jan marai-raine bojoku babak bunya padahal wingi bar apa vessel sing wedok yo mas gara-gara mobilmu iki lho ya ora iku kaya ngene iki arep mbok tambahke ning ndi biasane raine bright white and glow gitu iki mau malah kena krikil ya Allah akhirnya ditambal solasi apa salon pas wes wedi sasi rawani metu saka omah wong wedok kan biasane ngono to untung saiki wayahe maskeran dadi kukul ora ketok anu ora ketok. Karena wong wedok itu beda dengan kita laki-laki. Wong wedok niku penampilan ora perfect ngono iki ora wani metu. Ning dinggon gawanane kocok. Golek HP yo sing pokoke kanggo selfie sing megapiksel sing paling gede. Dadi megapiksel golek HP sing gede sing ning ngarep, ora sing ning mburi. Soale kanggo deloki. Wong wedok kan ngono kuwi. Karena mar'ah itu perempuan, berasal dari kata mir'ah. Mir'ah itu artinya apa? Kaca. Maka jangan heran kalau ibu-ibu sukanya apa? Ngaca. Itu memang fitrahnya itu. Tapi kalau laki-laki bahasa Arabnya apa? Rojulun. Rojulun itu dari rijlun, kaki. Mulane senengane mlopam, mlaku, mloyang, lunga-lunga itu. Ini dile, wong blok mau bar kono. Aku langsung wis tekan kono langsung. Iki wong lanang. Lunga-lunga, ora betah ning omah. Lah nek ana wong lanang kok betah ning omah iki ora wong lanang. Malah kok senane ngelangi lho wae. Iki berat ya. Wong lanang kok saya ngelangi lho wae. Ben fashionable jadi. Oh ini biasa ini kan biar fashionable. Wah. Saya ini biar apa istilah itu? Good looking. Wah. Iki berarti malah kewedok-wedokan. Ana wong wedok seneng lunga. Iki menyalahi kodratnya. Senane wong wedok iku kudune yo ngelang, ngelo, ngoca-ngoco, ngisa-ngisi rai, ya. Nah ini gitu. Kalau kita tidak uzlah, maka setiap mata memandang itu akan mempengaruhi keruhnya hati. Nah, contohnya roh apa mobil. Apa meneh kok roh wong wedok ayu, ya Allah. Iku sapa wae nek penting jeh normal iku wis gedhe-gedhe wae. Ana wong ayu, ngono wis. Mlaku iso nabrak-nabrak apa. Wis sapa wae iki. Aku Pak Saipul padha aja. Ya Allah. Aku pas ning Istanbul Turki, ya Allah Gusti. Aku kan 2014 kan itu kan riset ning Marmara University, ya Allah. Wong ayu. Aku ngene Gusti, iki wong menungso kok widodari. Wong Istanbul ayu. Kalau iki menungso njur kok koyo ngene. Terus saya mikir, yo widodari koyo apa? Sing jenenge widodari kaya apa ya? Aku ingin maca tafsir Yasin. Jare niku sumsum widodari iku iso didelok saka lahmu admi, saka daginge balungi. Lho, iki bisa. Sumsum kok iso didelok saka njabane daging. Ya malah mengerikan tapi malah. Menungso transparan. Nah, cara Habib Umar iki lho ngombe kopi. Kopine ireng medun iki ketok, greget-greget. Lah kuwi nak tak teruske kan, lah yo nak kopi wae ketok, wetenge berarti ketok kuning. Lah weteng kan isine usus, berarti saka njaba ketok kuning ngono. Ya malah gilane to. Masyaallah. Widodari ngidu jare nang kitab tafsir Yasin. Widodari kok meludah. Air ludahnya mengenai apa? Air laut. Sak lautan kabeh sak donya ini jadi tawar. Yang asalnya rasanya asin. Masyaallah. Keringet keluar netes minyak ambar, minyak misik. Ora kaya keringete awake dhewe disemprot sih ampune ra enak. Ketika keluar karo apa? Keringete, dadi keringet tarung karo minyak menang keringete. Nek widodari kula maca aku iki maca tafsir niku tunggu iki. Lah iki kaya gambarannya kaya ngene, menggambarkan surga tuh masyaallah. Kaya ngono enak. Tapi ketika gambarkan neraka yo ngeri gitu ya. Nah, nanti silakan lihat di channel YouTube saya. Nah, yang belum subscribe silakan subscribe. Judulnya Berkelana di Surga dan Penghuni Surga. Ada yang satunya ngeri wisata di neraka. Judulnya gitu. Saya beri judul di YouTube saya gitu. Gus Inan Official. Nah, silakan di subscribe ada. Itu di kitab tafsir Yasin kemarin. Masyaallah. Nah ini roh wong wedok yo ngono menjadikan hati itu gundah gulana. Sopo mau? Sopo? Rondo apa dudo mau? Rondo apa jek perawan? Bojone sapa? Bojone wis mati burung. Nah, tekan ndi man. Oh,
ngono Pak iki perawan tua Pak. Oh iya. Kira-kira gelem tak madu ora? Ora gelem Pak, geleme diracun. Kan madu dan racun. Nah ini, makanya pentingnya uzlah. Tapi nak wong uzlah, maka mata itu akan terjaga. Mata itu akan terjaga. Nah terus bagaimana kita itu tidak bisa uzlah Pak? Ya berarti tinggal jaga mata. Ning titi merem. Ndingkluk terus. Ndingkluk. Jak omong wong ndingkluk. Nek jak omong cewek tambah ndingkluk meneh. Pak kowe iki sak jak omong lho ndingkluk mbok ndeloki aku. Enggak mau Bu, saya takut. Kenapa? Aku takut selalu terikat dirimu. Ya jawabke wali muni ngono ora. Lho kowe berarti cinta sama aku? Enggak Bu, ini tasawuf Bu. Memang angel. Ya, jadi kita itu pengen terus ndingkluk terus ngondharani wonge kekusukan. Wong itu nak mlaku ndingkluk terus karo golek duit iki. Wingi duitku tiba ning brinde terus ilang kok. Terus tak takoni, "Mas, kowe kok njupuk duitku?" "Mboten, mung nginggahke mawon niku." Lah nek teng dompete kula terus iki. Menawi nak mangke ana sing goleki. Lah nek ora ana sing goleki nggih berarti tak pek. Nah ini uzlah ya. Jadi sekali lagi uzlah itu ono manfaate ya ono kekurangannya. Mukhalatah campur dengan orang ada manfaatnya juga ada tidaknya. Ya, dari sini kalau ada yang mau bertanya dulu kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bertanya, bagaimana kita bisa meningkatkan level keikhlasan kita? Syukur-syukur bisa sampai level manfaat. Ya. Tadi yang level tadi kan ada 3. 1 ikhlasul abidin, ya. Ikhlasnya orang yang beribadah. Terus apa tadi? Ikhlasul muhibbin, ikhlasnya para pecinta. Pecinta itu ada hadisnya itu. Ono sahabat Kanjeng Nabi itu takon Kanjeng Nabi pas ceramah. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Akhiran. Ceramahnya ono sahabat, uskut, diam. Rasulullah sudah khutbah, malah kamu tanya. Terus dalam riwayat yang lain tidak ada cerita itu. Terus Rasul tanya, manis sa'il? Siapa yang tanya tadi? Aina sa'il? Mana yang tanya tadi? Saya Rasul. Kenapa kamu tanya apa? Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ma'adattalah. Kamu tanya hari kiamat itu yang kamu persiapkan apa? Ngamalmu ki apa buayamu takon kapan dino kiamat kok iya oh. Jawabannya Masya Allah. Ma'adattu syai'an ya Rasulullah. Saya tidak mempersiapkan apa-apa illa hubballah wa hubbar rasuli, kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jawabannya sangat luar biasa. Gara-gara orang A'rabi ini, wong sing ora patek pengalaman gitu. Ada hadis yang orang paling seneng itu. Apa? Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Seneng Kanjeng Nabi, so insyaallah kumpul karo Kanjeng Nabi. Seneng karo ulama, so insyaallah dikumpulke karo ulama. Nah ini ikhlasul muhibbin, dia itu seneng karo Gusti. Nah level yang paling tinggi tadi ikhlasul arifin. Nah ini yang ditanyakan tadi, bagaimana bisa mencapai level ikhlasul arifin, tingkatnya orang yang ma'rifah. Apa itu? Merasa bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Jangan itu gampang kok. Yang penting menghilangkan keakuanku. Wah, bahasa kerennya apa? Nah, cara psikologi apa? Menghilangkan keegoanku. Keakuanku itu kita hilangkan. Seringkali itu kan kita ini sithik-sithik aku. Kowe ngerti ra sih? Oh, lha iku nek ora ana aku sapa meneh iki? Oh, pengajian kuwi, kajian Ahad pagi itu karena ora ana aku, wah, ora apa-apa. Ya ora apa-apa, kowe ora takon ora apa-apa. Emang kamu siapa? Ini kalau nggak saya siapa lagi? Jadi keakuan. Aku iki ora tak rewangi ngene, ya ora iso anu. Padahal kita semuanya itu sebetulnya kalau tidak dapat maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. Jadi nak pengen bisa mencapai ke situ, hilangkan keakuanku, ya. Hilangkan keakuanku. Bahwa semuanya dikembalikan kepada Allah. Makanya gini. Saat kita membaca Fatihah itu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, apa artinya itu? Iyyaka na'budu, kepadamu Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku minta pertolongan. Ayo.
Jenengan pas wa iya kana sain kira-kira jenengan ning atine muni piye? Mayoritas kan urusan dunia toh. Wa iya nasta'in ya Allah, kepadamu aku minta pertolongan ya Allah, utange kula dereng lunas, cicilane peng durung lunas, koperasine durung lunas. Muga-muga tahun ngarep entuk tambahan apa? Muga-muga cair rendang THR ya Allah. Iki gaji ke-14 kok durung medun, gaji 13 kok durung medun. Ya Mas aku lihat ini 13 14 ya. Ane gue kan ono gaji 13 dok. Nah, kalau THR, PNS. Kalau di sini ada 13, 14. Syukur-syukur ndonga muga-muga ono gaji 15. Ndongane usah putar kuwi. Sing durung dibojo ya ngono, wa iya kana nasta'in ya Allah. Berikan jodoh ya Allah. Sing ayu ya ora apa-apa, sing sugih ya selah. Sing pinter ngaji nggih mboten napa-napa Gusti, wis pokoke kula manut kalih jenengan. Ning ibuke sing elek-elek aja. Urusannya donya yo. Tapi jangan coba. Kalau buku-buku tasawuf itu mengajarkan kita kan ora. Jaluke urusan akhirat. Wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Allah aku minta pertolongan ya Allah. Tolong saya ya Allah supaya saya bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah ya Allah. Tolong saya ya Allah supaya saya ini bisa sholat terus. Tolong saya ya Allah supaya badan saya ini untuk sholat rasane enteng. Ono awake enteng ning turu gawe sholat abot ono to. Ono sing awake lemu gedhi gawe sholat tambah abot ya ono. Memang awake lemu gedhi nek gawe sholat abot ora. Mau abot. Lane wong lemu itu nak tak takoni, "Wes lemu enak ora?" Ora enak Pak, kesel. Nah terus kok iso lemu piye? Ora tahu, saya itu enggak tahu, juk-juk lemu. Lah mangan ora, ya mangan terus. Ya gara-gara mangan. Ya jan ora percaya praktekno rasa mangan terus iso suwe kering karo dhewe. Kula niku mun poso, Pak, tapi kok ora gering-gering. Lah ya mangane akeh. Buka iso sak meja iso entek kabeh. Kola, es teh, sego, sambel terong, mangut, apa entek kabeh. Iki mau ndi? Pun mlebet, Pak. Iso mantep meneh. Nak bubur ora mung njaluk siji karo kancane. Mas, aku telu Mas, kancaku. Nah, kancane. Lah iki mau kerja kancaku. Lah kancaku ora teko tak pangan to. Jebule kanggo dhewe ning di atas namai kancaku. Nah itu gitu. Jadi ketika wa iyyaka nasta'in itu ndonga, ya Allah, saya minta tolong kepadamu ya Allah supaya saya dimudahkan dalam beribadah. Nah, nek wis ngono ki berarti ngibadahi awake dhewe itu ora krana awake dhewe, tapi billah karena Allah. Tujuannya lillah karena Allah. Oleh iso ngibadah krana Allah, entuk pitulung saka Allah. Oleh motivasine ngibadah lillah, lillahi ta'ala. Nah, ini memang urusan hati ya. Urusan hati yang tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Orang lain tidak bisa mengukur. Nah, ya. Dan jangan sok ingin mengukur keikhlasan orang. Wis pokoke ngamal apik wis apik. Iso salat wis apik. Nah, iki nek gawe gampang ya, gawe gampang. Wis pokoke iso salat wis apik. Iso gelem poso Ramadan wis apik. Ya, aja malah kowe iki poso Ramadan ora ikhlas. Lah kok ngerti kowe? Lah kowe tak delok kumu wuduhe ping 5. Puk-puk-puk. Puk-puk iki ngopo? Ya sapa ngerti dhek memang di lara untu, ora ngerti to. Nah, ana wong gayane poso ya adus, lho kowe iki tak delok-delok poso odas adus terus sing mesti iki adus sok pengen ngadem to. Kan angel bedake kuwi antara ngadem karo adus. Adus Ramadan iso suwi ning jero kamar mandi sak jam sing digosoki apane. Wah, adus iso suwi, malah renang sisan jare. Adem kok enak seger. Lah kan bahaya upaya poso malah kemu ping 5 malah diunggah iso. Ya akhirnya mlebu tuh. Aku rasa sengaja. Mlebune iki mau spontan. Ya batal iku. Makanya anak pas poso iki yo sing hati-hati. Ya adus yo sing hati-hati. Sinabat yo sing hati-hati. Lha kok ping sinabat iso to? Turu bar dhuwur, wah awakmu ketemu artis. Mbok ati. Nah. Lah modelmu sing seneng sing ngono wis. Nah, terus mimpi metu manine kan harus sinabat. Nah, sinabat hati-hati jangan sampai kalaupun kuping malah kuwi nek mlebu kuping iki dikeki neh ben iso anu. Ben iso apa? Metu kan deng-deng-deng. Nah, iki mlebune sengaja malah batal. Ngoten ya. Dadi belajar senantiasa terus
berusaha kita tidak menjadi keakuan. Keakuan kita singkirkan, bahwa kita semua mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang butuh belajar. Soalnya seringkali kita itu ya keegoan kita ini. Wis menungso ngene kita, iblis. Nah, jangan ngerti ceritanya antara akal dengan nafsu dah. Akal, kowe sapa? Ana abduk anta rabbi wa ana abduka dhaif. Saya adalah hambamu yang lemah, engkau adalah Tuhanku. Nafsu, man anta, man anti, wa man ana. Kamu siapa? Saya siapa? Ana, anta. Mana tuh jawabnya nafsu. Engkau ya engkau, saya. Gusti Allah nasu. Akhirnya lebok ning neraka jahanam 100 tahun. Dintas lagi, nafsu, man anta, man anti, wa man ana. Kamu siapa? Saya. Saya siapa? Anta, saya. Kamu, saya. Gusti Allah nasu. Akhirnya nafsu ini dilebokke ning naril ju, neraka lapar selama 100 tahun. Terus ditanya, man anti wa man ana. Kamu siapa? Saya. Anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hambamu yang lemah. Nah, ini puasa Ramadan ini mendidik kita ben ora patek keakuanku. Nafsune ben ilang. Ternyata awake dhewe iki tidak ada apa-apanya. Ora keimangan itu lemes. Kita kok tambah sore tambah lemes, sak ngomongi koyo ora ana dayane. Arep ning ndi? Ana. Mau pas jek esuk. Ning ndi? Rono to. Tambah sore iki takoni. Ji, napa? Ora ditoyo. Bar mangan langsung. Ro, yo. Ngono wis bar maghrib wis koyo urip meneh. Tapi sadurunge maghrib itu ngenteni karo ndelok jam, kurang 10 menit karo ndelok jam, terus remote petes ndi sing ono adzan sing paling cepet. Ono koncone latihan adzan iki langsung nyekel kan. Ojo, aku latihan adzan kok kanggo adzan maghrib ya Allah Gusti tak kira iki mau adzan tenan. Mulai nek latihan adzan iki aja cedak-cedak kancamu. Yang ndarani kancamu langsung glek-glek. Soalnya nak meh maghrib itu mripat wis ora konsentrasi. Ora cap-tapan oli lho ndarani apa iki? Irengan kok Padahal tap-tapan oli. Weroh karet ini ndarani mie digodhog. Padahal tumpukan karet ndarani mie. Mie goreng. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Dari Pak Agus Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah kontak ikhlas dalam hati ini sama dengan yang termaktub dalam surah Al-Ikhlas? Ya, ada surah Al-Ikhlas. Nah, dengan surah As-Somad, surah Al-Ikhlas. Nah, surah surat Quran. Ini macamnya kul. Nah, surah kul ya ayyuhal kafirun, surah apa itu? Al-Kafirun. Tapi dadine apa? Surah kul ya. Kowe nganu macane iki lho, nganu kula binas. Itu surah An-Nas. Nah, cara nggonmu apa? Kulau binas. Nah, ini mengajarkan kepada kita, Pak, yang namanya ikhlas itu sesuatu yang tidak ada. Ayo jangan teliti. Jariku surah Al-Ikhlas. Ayo jangan teliti. Ada enggak ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ana enggak kata-kata ikhlas? Tidak ada. Ikhlas itu berarti ora ono jenenge ning eksistensinya ada. Ini contohnya nih, gedung ini. Ini sing mbok omongke kira-kira apa, Sal? Masuk ruangan ini yang kamu omongkan apa? Satu. Wah, lightingnya jos. Wah, ada apa ini? Lightingnya bagus itu. DRL, LED, lampunya LED semua. Terus AC-nya Masya Allah, atis. Gawe 16, nanti aku wahing terus. Cantik so gitu, geca. Lebu ASEAN wahing terus. Angel sugih. Lho ya, kowe iki nak jak mlebu mobil AC malah watu, pilek malah mutah-mutah. Wah, ya Allah sugihmu angel. Benar. Tapi nek hotel malah salat ning kono. Mlebu ning mall malah salat. Jarane soalnya bersih terus dijine. Nah wong terdiri sugih iki hawane kudu sumuk terus. Wis tak survei nang iki. Wong sugih iki mayoritas iki keringetan terus. Dadi omah ono AC-ne, mobil ya AC-ne kenceng, dipolke ngatis. Sing ora patek implok langsung petitil. Ya Allah Gusti. Tapi nek sing duwe malah ngopo? Malah ketok orang asing. Nah, ini enggak ada. Ini kamu yang mau bahas sing ketok-ketok. Tapi pernahkah Anda membahas berapa kedalaman cakar ayam ini? Berapa seluk apa jenenge iku? Besi-besi yang ditanamkan ini cakar ayamnya sehingga bisa menjulang tinggi 3 lantai ora goyah. Paham betul?
Tidak pernah si cakar ayam itu ngomong, aku bos dibahas, ora tau to. Wong sing dibahas yo AC. Pak Saiful AC-ne mati ku lho, kondo karo rektore ngono. Rektor ngurusi AC, rektor. Itu urusane kabak ngono. Nah itu. Dadi ikhlas ngono iku. Namanya surah Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata ikhlas. Dia itu keberadaannya ada, tapi secara struktural tidak tercantum. Ono ora wong, Pak aku nganu Pak gelem bantu iki. Wis ning tapi namaku ora usah mbok cantumke lah. Aku tetap nanti membantu dari belakang. Nanti kalau kekurangan apa dana-dana tinggal telepon saya, ini nomor telepon saya. Oh nggih Pak kasih. Pak kasih ini kurang sama ini kurang sak truk nggih. Pak kasih niki keramike dereng sedanten niki. Niku totale 3 lantai niki kira-kira 500 juta nggih. Tapi dia tidak mau disebutkan. Ono ora wong model ngono. Jarang sih yo. Aku yo bendahara. Cah sugih kok. Bendahara umum aku kok bendung. Akad Pak umum kan ketum, lana bendahara umum. Apa? Bendung loh. Bendung. Nah, sekretaris umum sekum. Nah, kan modelnya kan saiki ngono ta modele nang organisasi. Aku iso ngomong iki soalnya aku nang MUI Jawa Tengah ngono kuwi. Ono ketum, ono sekum, ono bendung, ono bendungan. Ini wong sing ikhlas iku ora pernah pengin namanya tercantum to. Nah, apane kok aku SK-ne ndi? Penting iki SK-ku tak upload kok. Oh, pas pelantikan. Sik foto sik. Nah, alhamdulillah tahun ini diberi amanah menjadi bendahara umum 1, bendahara umum. Insyaallah semua dana-dana insyaallah akan saya cover. Karena rekening saya sudah ada 1 triliun. Nanti dari bunganya saja itu saya juga mau buat apa, sudahlah nanti saya amalkan. Ya wong ikhlas sih ngene. Jadi memang betapa sulit ikhlas itu. Ikhlas itu angel. Ono sing muni ngene malah. Kiai-kiai barang iki ngomong ikhlas yo angel ku yo. Jajal dhek itu ndang ngaji ora diamplopi. Wis ora mangkat. Kiai Anwar Zaidi pas ning UIN wingi ngomong ngono. Ikhlas itu ngaji rasa disamplope. Iki yo nak kudune yo biasa, ora malah nesu. Iku jenenge ora ikhlas, tapi tolong untuk kalian ini jangan kau uji keikhlasanku. Masyaallah. Yes. Wong ora ikhlas. Jika sithik gremeng, kayak akeh, kurang akeh. Nah, ini pokoknya ikhlas sih angel lah pokoknya. Ikhlas pokoknya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisin sing wong sing ikhlas. Wong ikhlas niku kanzul la yafna. Sesuatu yang tidak akan habis, sesuatu yang tidak akan rusak. Wong sing ikhlas niku akan dikenang terus. Kalau mung kaya ya Allah, nak bantu aku ira ta pamrih, nyenengke, mesti akan terkenang terus. Ya. Tapi nak ono wong kok bantu senane, Pak iki semene urung-urung iki kok wis tagihan ning ngarep. Ki aku kok bantu awakmu ngene. Wongnya tak utangi, tapi kok balik-kira semene. Ya, kita arep nulung padahal mentung. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Oke, kira-kira gambaran surat Ikhlas ngoten ya. Jadi tidak ada namanya secara tekstual, tapi namanya masyhur bahwa itu namanya surah Al-Ikhlas. Padahal semesti namanya surah apa tadi? Kulhu. Model wong desa surat kulhu. Surah As-Somad. Allahus Somad. Sudah dari? Ada cukup? Ada. Mari kita tutup dengan doa bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah wa husnul khatimah. Rabbi hab li minas shalihin waj'alni muqimas shalah. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana
masrura rabbana innaka jami'un nas yawma la raiba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah bait-bait hikam yang ada kita lanjutkan pada Ramadan yang akan datang, sehingga kita tidak mengulang lagi dari awal. Kita lanjutkan bait selanjutnya ke 13 dan seterusnya. Demikian, kesalahan murni dari saya sendiri. Kalau ada kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian insyaallah nanti pertama setelah lebaran kita aktifkan lagi untuk biasanya kalau pas tidak corona itu kalau buka puasa 500 dus sampai buka teratak penuh. Masa wajah sholat wajib walaupun ditinggal oleh 3 tetap kurang gede. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf di akhir Ramadan ini, mohon maaf kalau ada kegelapan kesalahan teman-teman semuanya, dari panitia, dari teman-teman FOKMI, teman-teman WhatsApp jadi dan lain sebagainya. Dan mohon doanya nanti ke depan kita bisa akses berdakwah lewat digital. Ya Bapak Ibu, kalau yang ingin menyimak materi-materi yang sebelumnya, yang kemarin lupa, silakan nonton YouTube-nya di channel FOKMI TV. Jadi FOKMI TV nanti pertemuan kemarin masih terekam dengan baik. Itu Bapak Ibu, kita tutup alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.